Halo semuanya, balik lagi di channelnya gua. Dan kali ini gua mau bahas tentang minyak rem. Dan kali ini memang minyak rem ini gua baru ini juga ya, baru tahu juga. Dan memang gua tuh harus share ke kalian karena ya mungkin gua tuh konsepnya memang berbagi gitu kan, sama sharing lah kepada kalian yang memang temen-temen gua gitu, yang memang support gua untuk di channel ini. Jadi untuk kali ini kita bahas tentang minyak rem. Minyak rem itu terbagi ada 4 ya. DOT3, DOT4, DOT5 dan DOT 5.1 ya. Itu DOT itu adalah standar dari Eropa, itu Department of Transportation. Dan kali ini gue mau bahas satu persatu yang menurut gue ya, yang gue tahu gitu. Kalau misalkan kalian yang lebih tahu, kalian bisa share, bisa sharing di komen ya, di kolom komentar atau dimanapun bisa kita sharing gitu. Gua pakai DC Gold itu adalah DOT4 ya. Sebelumnya gua mungkin nggak tahu ya DOT berapa, karena gua nggak penting banget ke situ, yang penting minyak rem gitu. Dan akhirnya gua searching ternyata ketemu, dan itu tuh masalahnya ada di titik didihnya. Ini penting banget sih, dan gua searching terus, gua tonton videonya tentang minyak rem. Akhirnya ternyata penting juga, dan akhirnya gua ganti minyak rem. Minyak rem itu gua pakai DOT4 yang titik didihnya tuh ada di 270 derajat Celcius, dan itu cukup lumayan lah untuk pemakaian harian atau jarak jauh, seperti touring atau dan lain sebagainya. Sebenarnya ada yang lebih bagus ya untuk touring gitu ya, untuk jauh-jauhan, yang motornya untuk berpetualang gitu. Itu tuh ada di DOT 5.1. Nanti deh kita bahas satu-satu. Jadi gua bahas dulu yang DOT 3. Nah, DOT 3 ini sebenarnya udah jarang sih di bengkel. Karena ada sebagian yang memang nggak jual lagi untuk DOT 3, karena DOT 3 sama DOT 4 itu sama harganya kurang lebih. Dan untuk titik didih si DOT 3 ini, di titik didihnya itu 205 Celcius kalau nggak salah ya. Jadi kalian nanti harus komen aja kalau misalnya gua ada yang salah atau gimana, kita sharing aja, oke? Jadi di titik didihnya itu ada di 205 Celcius untuk DOT 3. Dan DOT 3 ini biasanya dipakai sama motor-motor yang dulu, yang motor-motor tua ya. Motor tua yang kayak bentuknya kayak motor Legenda, Astrea, Suprafit, yang gitu-gitu untuk standar DOT-nya ya dulu. Dan standarnya sekarang itu untuk berubah. Mungkin sebagian ada yang masih jual DOT 3, cuman memang harganya sama kayak DOT 4. Mending jual yang DOT 4 gitu, yang memang titik didihnya lebih dari si DOT 3. Untuk titik didihnya sendiri untuk DOT 3 kan dia 205 Celcius. Itu tuh untuk pemakaian ya standar aja sih, nggak terlalu banyak jauh-jauhan untuk keseharian kayak untuk pakai kerja atau apa, itu standar sih. Cuman karena di bengkel sekarang udah jarang, jadi ya kenapa nggak pakai yang DOT 4 gitu. Sekarang DOT 4 pun sama sih, jadi standarisasi untuk semua motor sekarang itu DOT 4. Dan DOT 4 ini dia tuh punya titik didih lebih tinggi dari si DOT 3, karena dia itu 230 Celcius, derajat Celcius ya. Dari DOT 3 itu 205 Celcius, kalau DOT 4 tuh 230 Celcius. Dan itu cukup lumayan lah ya bedanya harga dengan yang sama gitu. Dan kalau untuk merek itu banyak merek yang standar pun gak masalah, itu sama saja. Kalau untuk warna itu sama saja, warna apapun atau bening atau merah itu kalau DOT 4 ya sama aja gitu, cuman emang si fisiknya aja yang beda gitu. Dan untuk merek-merek minyak rem itu banyak. Mungkin kalau misalkan menurut kalian ya, kayak misalkan merek Brembo, Motul atau dan lain sebagainya, yang memang mereknya itu memang udah bagus, memang teruji gitu,
udah dapat memang untuk di MotoGP atau di ajang balap lainnya. Sebenarnya sama aja, cuman peruntukannya aja. Kalau misalkan motor kalian peruntukannya untuk balap atau apa ya namanya, atau track day dan pokoknya dan lain sebagainya lah, untuk nggak standar, nggak pakaian harian, itu bolehlah kalian pakai Brembo, motor dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya untuk keseharian pakai Brembo atau motor itu ya lebih bagus, nggak apa-apa gitu. Tapi lebih direkomenin ya harganya yang standar aja gitu, yang pasti kantong, karena merek ini sama merek yang standar itu beda. Itu yang membedakan DOT3 dan DOT4. Dan pokoknya kalau dari jenisnya sama-sama minyak rem gitu. Untuk warna sama, ada yang bening, ada yang merah, itu sama aja. Cuman kan ada tuh di botolnya ada tulisannya, biasanya di DOT3 atau DOT4 gitu. Dan menurut gua sih, gua saranin sekarang kalian kalau misalkan beli minyak rem, kalian lihat nih di botolnya DOT berapa. Kalau bisa kalian pakai yang DOT4 karena harganya nggak beda jauh. Gue pernah suatu ketika yang sebelum gue pakai yang 4, gue ke bengkel, gue nanya minyak rem, ada minyak rem di botol gitu. Cuman gue tanya gitu, kata gue ini DOT3 ya, DOT4 ada nggak? Dan si orang bengkelnya itu ya anehnya tuh dia nggak tahu emang apa sih bedanya DOT3 dan DOT4. Ya mungkin gue juga baru tahu ya, tapi dia harusnya yang emang berpengalaman di dunia bengkel gitu, harusnya lebih tahu untuk konsumennya yang terbaik itu apa gitu. Dan akhirnya gue kasih tahu ini bedanya di titik didihnya, kayak yang saya tahu gitu. Sekali kan kita di situ secara tidak langsung kita sharing kepada bengkelnya, dan memang kata bengkelnya, oh gitu ya, iya gitu kan, beda titik didihnya kan lumayan juga ya, 205 Celcius ke 230 Celcius itu lumayan banyak. Dan tadi kan gue bilang ada 4 nih, ada 4 gitu. Ini baru 2, DOT3 dan DOT4. Dan DOT yang kedua lagi adalah DOT5 dan DOT 5.1. Dan ini untuk DOT5 dan DOT 5.1 itu ada perbedaan nih. Untuk fisik ya, untuk fisik memang secara kasat mata mungkin ya sama aja, cuman dari apa ya, dari si bentuk cairannya yang beda. Kalau misalkan yang si DOT5 itu silikon, bentuknya silikon. Kalau misalkan 5.1 itu bentuknya minyak rem sama gitu. Dan gua bahas dulu yang mungkin 5.1. Dan 5.1 itu titik didih yang paling tertinggi sih sebenarnya, yang paling tertinggi itu titik didihnya yang paling tertinggi, yaitu dia 270 derajat Celcius. Dari DOT3 205 Celcius, derajat 5 Celcius, dan 205 derajat Celcius, dan DOT4 230 derajat Celcius, dan 5.1 itu ada di titik didihnya 270 derajat Celcius. Dan ini tuh benar-benar biasanya yang pakai minyak rem DOT 5.1 tuh biasanya yang udah berpengalaman touring luar kota atau sebagainya, luar pulau atau luar negeri gitu. Itu harus pakai yang 5.1 karena dari medannya kan banyak pengereman, mungkin nggak tahu jalan belok-belok atau gimana pun itu harus benar-benar high performance banget gitu. Dan untuk dipakai track day, balap pun itu memang harus standarnya 5.1 itu karena titik didihnya paling tertinggi. Dan kalau bedanya si DOT5 ini, dia itu pakai silikon, dan itu tuh bahan cairan silikonnya itu nggak gampang kecampur sama si air. Jadi dia tuh apa sih namanya, pokoknya nggak kecampur sama air lah gitu. Dan itu biasanya dipakai untuk di apa ya, kendaraan-kendaraan yang benar-benar untuk apa ya, untuk tentara atau sebagai dan lain sebagainya ya. Jadi menurut gua sih dari DOT3, DOT4 dan DOT5 itu DOT 5.1 itu memang sistemnya untuk pemakaian kendaraan kita sehari-hari atau
ya kita pakai sehari-hari ya gitu. Dan kalau misalkan di Hotel 5 itu jarang banget di bengkel-bengkel 5.1 pun jarang, cuman ada beberapa yang memang sudah menyediakan untuk apa sih namanya, balap atau dan lain sebagainya. Dan balik lagi untuk merek itu tergantung kalian mau pakainya kayak gimana. Kalau misalkan motor kalian mau pakainya untuk balap, ya kalian pakai yang merek yang bagus, yang terbaik, yang memang kalian percaya. Nah, kenapa sangat penting sekali untuk si minyak rem ini? Jadi peranan minyak rem ini benar-benar berfungsi, benar-benar berperan sangat penting banget di bagian pengereman ya. Dari master rem, selang rem, kaliper, itu tuh mereka berfungsi itu karena ada si minyak rem, dan minyak rem itu benar-benar harus proper ya. Karena untuk sistem pengereman itu kan makin lama dipakai, semakin lama pengereman kita itu semakin panas. Nah, disitulah yang minyak rem itu ditentukan standarisasi DOT-nya itu dari titik didih. Karena kelamaan, semakin lama kita pemakaian rem, makin lama dia semakin panas. Karena kan kalian boleh bisa lihat tuh banyak banget video atau foto-foto yang benar-benar lagi kecepatan tinggi, terus dia mencoba pengereman, benar-benar pengereman apa ya namanya disebutnya itu, yang benar-benar hard braking gitu ya, benar-benar hard braking, dan itu mengeluarkan apa ya, bara api gitu, percikan api itu benar-benar panas. Dan kalau misalkan si minyak rem kalian tidak proper dan itu titik didihnya melewati standarisasi, si titik didihnya itu bakalan blong dan dia hilang pressure-nya gitu. Jadi kalau misalkan kalian ngerem dan dia udah panas dan mencapai titik didihnya itu melebihi, itu pas kalian rem pasti blong. Jadi si lever remnya itu benar-benar habis gitu, dan itu kehilangan pressure-nya. Jadi hilang, blong gitu. Kebanyakan kendaraan kan blong sepertinya kayak gitu ya. Gitu. Menurut gua sih kayaknya seperti itu ya. Kebanyakan kecelakaan rem blong itu dari minyak rem, dari master rem, dan pokoknya komponen di bagian itunya lah pokoknya. Dan yang paling pentingnya itu kalian harus pengecekan itu berkala. Untuk minyak rem itu sekitar setengah tahun sekali, kalau bisa sih diganti ya, jadi dikuras, diganti yang baru gitu. Itu lebih apa ya, lebih aman lah gitu. Kalau misalkan enggak sebelum sebulan bulan kalian udah nggak enak remnya, ada kendala segala macam, bagel atau blong, itu kalian bisa cek ke bengkelnya langsung. Mungkin coba kalian konsultasi antara minyak rem, selang rem, atau kaliper atau master remnya yang bermasalah gitu. Ya paling di sini gue berbagi seperti itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Karena yang gue ngomongin ya itulah yang gue tahu gitu. Jadi kalau misalkan memang ada yang kurang, kalian boleh tambahin di komen dan kita sharing pokoknya ya. Dan segitu palingnya videonya untuk kali ini. Gua Lans Marlan, see you on the next video, bye bye. Pokoknya jangan lupa harus mementingkan safety, right? Oke, bye bye.